Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih para sahabat-sahabatku, terima kasih para sedulur telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku dan kepada para sedulur-sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah kesenian yang mengandung karomah dan penuh keberkahan tingkat tinggi, yang konon jika kita menyimak atau melantunkan dan atau memaknai kesenian ini dengan baik, maka jiwa kita akan menjadi tenang dan segala hajat serta keinginan kita akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesenian ini bernuansakan lafaz zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesenian ini bernama kesenian Bray. Nama Bray itu sendiri diambil dari pendirinya, yaitu istri dari Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi yang bernama Nyimas Ratu Bray. Sejarah kemunculan kesenian Bray ini bermula pada tahun 1420 Masehi. Pada saat itu datanglah rombongan ulama yang mensiarkan agama Islam ke Nusantara. Rombongan ini, yaitu para ulama tersebut, berasal dari negeri Baghdad. Di bawah pimpinan Syekh Datul Kafi atau Maulana Idrofi Mahdi atau Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati, maka bersama rombongannya sebanyak 10 orang pria dan 2 orang wanita itu akhirnya tiba di pelabuhan Muara Jati. Rombongan ini kemudian diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati yang bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi atau Jumajan Jati, yang pada saat itu negeri tersebut masih di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh atau Pakuan Pajajaran, yang rajanya yang bernama Prabu Niskala Wastu Kencana yang memerintah pada tahun 1371 sampai dengan tahun 1475 Masehi. Setelah mendapatkan izin dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana dan kemudian diterima dengan baik oleh Ki Gedeng Tapa, akhirnya Syekh Nurjati dan rombongan ulama tersebut diperbolehkan menetap di Kampung Pasambangan, sebuah daerah yang berdekatan dengan pelabuhan Muara Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kafi kemudian giat berdakwah. Sebagai seorang waliullah yang memiliki banyak sekali karomah, maka syiar dakwah Islam pertama kali masuk ke tanah Cirebon ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena syiar dakwah Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi ini dengan cara yang sangat lembut mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama baru yang bernama agama Islam, tanpa mengubah tatanan adat dan kebudayaan yang ada, sehingga hal ini membuat banyak orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk agama Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari maka semakin banyak orang yang menjadi pengikut sang waliullah Syekh Datuk Kafi ini. Agar lebih melancarkan syiar dakwah Islamnya, maka Syekh Datuk Kafi kemudian menikah dengan seorang keturunan dari kerajaan Galuh yang bernama Nyai Mas Khadijah atau Nyai Gedeng Kali Sepuh atau Kali Sapu, yang merupakan putri dari Dewa Brata Legawa, yaitu putra kedua dari Prabu Guru Pangandi Paramata Jaya Dewa Brata atau Sang Bunisora yang memerintah di kerajaan Galuh pada tahun 1357 Masehi sampai dengan tahun 1371 Masehi. Yang berarti istri dari Syekh Datuk Kafi ini adalah cucu dari penguasa Raja Galuh atau Kerajaan Sunda Galuh, bisa juga disebut sebagai Kerajaan Pajajaran, suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Dengan memperistri cucu sang Raja Galuh ini, maka syiar dakwah Syekh Datuk Kafi tidak dihalangi oleh para penguasa pada zaman itu. Bahkan penguasa memberikan dukungannya sehingga Syekh Datuk Kafi akhirnya mendirikan sebuah pesantren di daerah Pasambangan dan di daerah Giri Amparan Jati atau sekarang dikenal dengan nama Gunung Jati. Syekh Datuk Kafi kemudian menikah lagi dengan Syarifah Halimah binti Ali
atau Nyimas Ratu Bray atau Nyai Ratna Jatiningsih yang merupakan adik dari ayah Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Abdullah. Beliaulah yang kemudian memprakarsai kesenian musik Sufi Bray atau Baroya khas Cirebon ini yang menggabungkan antara alunan musik Baghdad dengan musik khas Jawa. Syekh Datuk Kafi adalah ulama besar yang merupakan guru dari para wali di tanah Jawa seperti Mbahku Cirebon atau Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang, dan Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sunan Kalijaga juga sempat berguru kepada beliau. Dikisahkan pada suatu hari pembesar dari kerajaan Pajajaran yang bernama Ki Ageng Sumerang bersama istrinya yang bernama Nyimas Madungsari pergi mengungsi dari keraton Pakuan Pajajaran karena pada saat itu negerinya sedang diserbu oleh musuh. Maka mereka ingin mencari tempat tinggal yang baru. Mereka kemudian mendatangi Syekh Datuk Kafi di Pasambangan. Lalu Syekh Datuk Kafi dan istri-istrinya yaitu Nyi Gedeng Kalisapu dan Nyimas Ratu Bray menyarankan agar kedua suami istri itu disarankan untuk menetap di daerah alas bumi Segandu. Kemudian Ki Ageng Sumerang dan istrinya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Kemudian mereka tinggal di alas bumi Segandu. Beberapa tahun kemudian akhirnya istri Ki Ageng Sumerang yang bernama Nyimas Madungsari kemudian hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik yang diberi nama Sekar Lelangu. Bersamaan dengan menanjak dewasanya usia Nyimas Sekar Lelangu di bumi Segandu, di tempat yang tidak terlalu jauh, kemudian Syekh Datuk Kafi menyuruh muridnya yaitu sang pangeran dari kerajaan Pakuan Pajajaran atau Pangeran Walangsungsang untuk babat alas membantu perluasan padukuhan Cirebon yang sebelumnya telah dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Dengan karomah yang beliau miliki dan dengan pusaka golok cabang yang sakti mandraguna, maka hutan belantara mampu dibabat habis oleh sang putra dari Prabu Siliwangi ini. Kemudian Pangeran Walangsungsang menjadi pemimpin padukuhan Cirebon menggantikan Ki Gedeng Alang-Alang dengan bergelar Ki Raksa Bumi. Mendengar kesaktian Pangeran Walangsungsang yang kian tersohor ke segenap penjuru, maka pada suatu hari padukuhan Cirebon kedatangan tamu yaitu Raden Wira Serabaya yang merupakan putra seorang raja dari negeri Tanung Seguru yang bertujuan meminta petunjuk kepada Mbahku Cirebon Pangeran Walangsungsang untuk dapat mengalahkan Prabu Banjarpati. Mbahku Cirebon Pangeran Walangsungsang kemudian bersedia memberi petunjuk dengan syarat Raden Wira Serabaya mau memeluk agama Islam. Syarat tersebut kemudian dipenuhi. Akhirnya Raden Wira Serabaya kemudian masuk agama Islam dan berguru kepada Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Kemudian ia diajari berbagai ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu hidup dan kehidupan, dan juga ilmu kanuragan dan kesaktian, sehingga ia menjadi seorang pemuda yang dapat mengatasi berbagai macam permasalahan hidup dengan bijaksana. Sehingga dengan kesaktian yang telah ia pelajari dari Mbahku Cirebon Pangeran Walangsungsang, maka ia akhirnya mampu mengalahkan Prabu Banjarpati. Pada suatu hari dari puncak Gunung Jati atau dari pesantren Giri Amparan Jati yang tidak jauh dari tempatnya berada, Raden Wira Serabaya mendengar bunyi-bunyian dengan diiringi lagu syair yang berisi mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Mendengar suara yang sangat merdu yang diiringi suara bunyi-bunyian yang menyentuh kalbu, dan kemudian karena didorong oleh rasa penasaran, maka Raden Wira Serabaya mendekat menuju puncak Gunung Jati. Di puncak Gunung Jati itu, Raden Wira Serabaya melihat 4 orang, yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka dengan khusyuk melantunkan sebuah nada dan menabuh terbang, serta melantunkan syair yang sangat merdu dan membuat hatinya bergetar. Keempat orang itu adalah Syekh Datuk Kafi, kemudian Ki Wadas Tameng atau murid dari Syekh Datuk Kafi yang bertugas menjaga perbatasan pesantren dari berbagai macam serbuan dan teluh dari orang-orang yang tidak suka dengan penyebaran agama Islam di tanah Caruban. Orang yang ketiga adalah Nyi Kali Sepuh, dan yang keempat adalah Nyimas Ratu Bray. Setelah keempat orang itu selesai memuji kebesaran Tuhan, kemudian Raden Wira Serabaya memberanikan diri mendekati. Ia menyampaikan maksud dan tujuannya ke tempat tersebut, yaitu ingin berguru kepada Syekh Datuk Kafi. Setelah itu diterimalah Raden Wira Serabaya menjadi murid Syekh Datuk Kafi. Pada suatu hari Raden Wira Serabaya melintas di alas bumi Segandu. Kemudian ia bertemu dengan putri dari Ki Ageng Sumarang yang bernama Nyimas Ratu Sekar Lelangu.
Kemudian terciptalah cinta pada pandangan pertama. Kemudian mereka saling menyayangi dan akhirnya mereka menikah. Beberapa tahun kemudian dibantu oleh Raden Wirasrabaya, maka alas bumi Segandu yang akhirnya semakin diperluas, dibabat setiap waktu, akhirnya akan dijadikan sebuah padukuhan. Kemudian Ki Ageng Sumerang beserta menantunya yaitu Raden Wirasrabaya menghadap kepada Mbahku Cirebon dan melaporkan perkembangan yang ada di alas bumi Segandu. Kemudian meminta kepada Mbahku Cirebon agar memberi nama padukuhannya, dan disampaikan pula bahwa hal ini sudah mendapatkan izin dan restu dari Syekh Datu Kafi dan Nyimas Ratu Bray. Akhirnya oleh Mbahku Cirebon, padukuhan baru ini diberi nama Bayalangu. Nama ini diambil dari tokoh pendirinya yaitu Raden Wirasrabaya dan Nyai Mas Ratu Sekar Lelangu. Sebagai pemimpin atau gegeden atau pegeden padukuhan, maka diangkatlah Raden Wirasrabaya dengan gelar Ki Gede Bayalangu. Pada saat Raden Wirasrabaya diangkat menjadi pegeden atau pemimpin padukuhan Bayalangu, kemudian datanglah Nyimas Ratu Bray dengan membawa peralatan seni terbang atau genjringan. Terbang ini adalah pemberian dari Syekh Datu Kafi untuk Ki Gede Bayalangu. Terbang ini agar dimanfaatkan untuk menghibur rakyat sambil menyebarkan syiar agama Islam. Atas bimbingan Nyimas Ratu Bray, Ki Gede Bayalangu beserta istrinya dan pengikut-pengikutnya dapat menambah terbang dengan iringan alunan syair puja dan puji terhadap Yang Maha Kuasa. Akhirnya seni terbang ini lebih dikenal dengan sebutan Bray. Padukuhan Cirebon kemudian semakin berkembang dan menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Pakungwati Cirebon. Di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, maka kesenian Bray ini mendapatkan dukungan yang sangat baik. Kesenian Bray ini selain menjadi media penghibur, tetapi juga menjadi media berzikir untuk membersihkan hati dan jiwa bagi masyarakat agar lebih lembut. Seni Bray sejenis musik untuk membangkitkan minat, keinginan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nada yang pelan dan syahdu sampai ke nada yang menghentak penuh semangat, diiringi alunan tetabuhan terbang atau genjringan dan tepukan tangan yang ritmis, melahirkan irama musik yang dinamis dan mistis tetapi religius yang mampu melarutkan hati dan jiwa dalam berzikir melalui kalimat thayyibah sebagai syairnya. Di daerah Astana Gunung Jati, kesenian yang dirintis oleh Nyai Mas Ratu Bray atau istri dari Syekh Datu Kafi ini kemudian semakin dikembangkan. Setidaknya ada 2 kali dalam setahun masih bisa kita nikmati untuk mengenang sejarah masuknya Islam di tanah Cirebon dan betapa cintanya para aulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga seluruh pikiran, ucapan, dan tindakannya sepenuhnya diperuntukkan demi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai ajaran agama Islam di bumi Nusantara ini. Kesenian terbang ini kita bisa jumpai pada saat malam Syawalan dilantunkan oleh masyarakat Danalaya dan sekali oleh kelompok masyarakat Bayalangu pada saat malam sedekah bumi Nadran. Di daerah Pekemitan Gunung Jati, di sebuah tempat yang dinamakan Paseban Soko adalah tempat yang biasa digunakan untuk pagelaran seni Bray ini. Karenanya Paseban Soko ini biasa juga disebut sebagai Paseban Bray. Konon bagi orang-orang yang mendengarkan kesenian Bray ini, itu niscaya hajatnya dan keinginannya akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah ketika malam maka dengarkanlah kesenian seni Bray ini dengan baik. Kemudian kita resapi dalam hati dan jiwa dan pikiran kita. Kemudian kita melantunkan juga syair-syair zikir yang dibawakan oleh seni Bray ini. Maka dengan berzikir bersama ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada hati dan jiwa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala macam bentuk doa, hajat, dan keinginan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wal
Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah madana muka masyaallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Tasbih Nabi Jalalullah Nuril Muhammad Samahu Busti Nusan Busti Kapan Ayo isi Madinah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La warna anak ibu pun sewu tahun ngawasi pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wa masih dicaika
yen sopi dima paran dosa na indonya dosane amin nomor sajen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika pinunggang nulak walik parang dosa na indonya dosane nora jinarban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah diksaika pinoko besar wilinokong parang dosa na indonya dosane dorakaning lakine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha ana wong diksaika sinujenan wasi abang parang dosa na indonya dosane aninggal sholat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika ginodok besar winokok parang dosa na indonya dosane dorakaning ramal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika lambene merah sasisi parang dosa na indonya dosane sok muncak ning lakine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika bumbinge sondokan ning awan parang dosa na indonya dosane sok nolak ning lakine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika binotok waktu segunung parang dosa na indonya dosane sok sawe jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika matane anak iringan parang dosa na indonya dosane sok norok ning lakine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ana wong diksaika wetange segunung lawu sikilipun serambut matarane serambut la ilaha illallah Muhammad
kona mantil matane pun melik saterebang